Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Untuk minggu kemarin, apakah yang tidak mengerti? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan langsung ke materi. Coba lihat gambar di atas. Dampak apa yang akan terjadi dan bagaimana ketersediaan sumber daya alam tersebut. Nah, lingkungan itu harus dijaga dengan sebaik mungkin. Jika lingkungan itu rusak, maka sumber daya alam juga terbatas. Adanya eksploitasi secara besar-besaran maka akan mengancam dengan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Hal ini akan menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Maka diperlukan pengaturan tentang penggunaan sumber daya alam yang jelas. Kita harus sadar bahwa sumber daya alam itu jumlahnya tidak terbatas dan persebarannya tidak merata. Kita harus menjaganya dan melestarikannya sebaik mungkin. Nah, yang selanjutnya, upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi. Prinsip ini berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya yang terbatas dan supaya tidak cepat habis. Yang kedua, prinsip mendaur ulang. Prinsip ini pengolahan kembali barang-barang yang tidak dipakai atau sampah kering menjadi barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang ketiga ini memakai ulang. Memakai ulang ini menyangkut dengan menggunakan bahan berkali-kali dalam bentuk yang sama, tetapi tidak untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, usaha-usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama, sumber daya alam dikelola untuk mendapat manfaat yang maksimal, tetapi pengelolaannya sumber daya alam harus diusahakan supaya produktivitas tetap berkelanjutan. Yang kedua, eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya alam. Yang ketiga, diperlukan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada supaya tetap lestari dan berkelanjutan. Yang keempat, dalam pengelolaan sumber daya alam hayati diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebagai berikut. Sebagian hasil panen harus ikut digunakan untuk menjamin kemampuan sumber daya alam hayati. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam menyerap debu, polusi, dan lain-lain. Yang kedua, sengkedan. Metode konservasi yang dilakukan untuk membuat teras-teras untuk mengurangi panjang lereng. Yang selanjutnya, pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah suatu proses dalam mengurangi atau membersihkan limbah, baik itu limbah rumah tangga ataupun
air limbah industri. Pemanfaatan sumber daya alam berprinsip ekofisiensi adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara efisien dan ekonomis. Selain itu, diperlukan mencari cadangan sumber daya alternatif untuk cadangan sumber daya alam di masa yang akan datang. Pelestarian sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, usaha preventif pencegahan, yang kedua usaha kuratif, yaitu perbaikan. Usaha preventif ini ada usaha pelestarian sumber daya alam sebelum permasalahan itu muncul dengan cara memprediksi permasalahan yang akan mendatang. Contohnya, dalam suatu pembangunan industri harus disertai dengan dokumen AMDAL yang memuat banyak informasi. Yang kedua, usaha kuratif. Usaha kuratif ini adalah usaha perbaikan pada sumber daya alam yang telah mengalami kerusakan. Contohnya, penghijauan kembali pada lahan yang telah gundul. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bertanya? Jika tidak, Ibu akan akhiri karena jam pelajaran sudah habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.